Tahukah Anda, tanpa Anda sadari, kebiasaan sehari-hari yang sering dilakukan justru dapat membahayakan kesehatan Anda. Air putih kan itu ada pH-nya. Nah ternyata kalau disimpan semalaman di dalam suhu ruangan yang tadi yang kita sebutkan bisa aja merubah pH si air. Lalu apakah resiko bagi kesehatan Anda? Ini akan meningkatkan jumlah mikroorganisme di dalam gelas itu. Manusia adalah makhluk sempurna yang dilengkapi dengan organ-organ untuk mendukung proses hidup. Namun ternyata, manusia juga mempunyai organ-organ yang kehilangan fungsi utamanya. Apakah organ tersebut dan masih dapat hidupkah manusia tanpanya? Kurang penting karena kita tidak tahu nih sampai sekarang nih fungsi utamanya sebenarnya untuk apa. Dan justru malah banyak yang beranggapan kenapa sih harus ada, kan malah merepotkan. Dispenser adalah peralatan rumah tangga yang hampir ada di setiap rumah. Tahukah, dispenser dapat menjadi sarang kuman dan bakteri jika tidak rutin dibersihkan. Diulangin lagi sebanyak 2 kali, baru kemudian Kali ini Dr. Reisha akan memberikan tips bagaimana cara membersihkan dispenser dengan bahan alami. Semuanya ada di Dr. Oz Indonesia. Selamat datang di Dr. Oz Indonesia. dan selamat datang buat bintang tamu cantik saya, Natasha Ratulangi. Terima kasih. Sehat, Nat? Sehat luar biasa. Iya, bagaimana nih? Kita nanya juga dong penonton kita yang di belakang kita saat ini. Sehat? Sehat! Tepuk tangan dong kalau sehat. Ya, untuk Anda yang di rumah, kita akan bahas ini ada beberapa fakta tentang kebiasaan. Mungkin aja kebiasaan ini bisa merusak kesehatan kita. Kita pindah ke set berikutnya ya. Kebiasaan menyiapkan segelas air ya semalaman dengan tujuan adalah untuk memudahkan mengkonsumsinya kalau lagi batuk, kalau haus, kalau apapun. Ini bisa beresiko merusak kesehatan karena gelas yang tidak ditutup. Nah, ini saya garis bawahi ya. Kamu ditutup nggak, Nat? Enggak. Karena ngerasa kamar bersih gitu ya. Iya. Dan katanya kalau misalnya tidur ada AC kan, Dok. Dan itu katanya ntar bisa ngambil air dalam tubuh, terus aku jadi nyiapin air di situ Pinter katanya. ya. Tapi itu memang benar. Iya. AC itu bisa mengganggu keseimbangan dari cairan tubuh kita. Iya. AC juga mengganggu kelembaban tubuh kita. Makanya kita harus sering rehidrasi dengan air putih. Tapi situasinya kalau di malam hari mempersiapkan air di dalam gelas tanpa ditutup, ini akan meningkatkan jumlah mikroorganisme di dalam gelas itu. Mikroorganisme ini bisa bakteri, bisa apapun. Karena kalau kita pikir ya, di dalam kamar itu ada yang pakai AC, ada yang hanya pakai kipas, ada yang nggak pakai apa-apa. Debu tetap ada. Jadi bukan yang kamar yang tidak ada AC berarti berdebu, enggak. Kamar yang ber-AC justru juga berdebu karena dari AC itu biasanya ada filter debu, inilah yang mengakibatkan bisa aja ikut masuk ke dalam gelas. Oh my God. Itu satu. Oke. Kedua, ya, air putih kan itu ada pH-nya. Iya. Ya, basah atau kadar-kadar tertentu normal. Nah, ternyata kalau disimpan semalaman di dalam suhu ruangan yang tadi yang kita sebutkan bisa aja merubah pH si air. pH ini akan mengakibatkan rasa air jadi berubah, agak asam. Ya, ini tidak dianjurkan untuk kesehatan tubuh kita. Jadi ngerti ya, kalau ingin mempraktiskan diri, mempersiapkan air, gunakan botol kemasan yang baru, lalu habis diminum tutup lagi, atau gelas pakai penutupnya. Ya, udah ngerti ya Bu ya? Lalu yang kedua nih, tadi saya nanya Natasha kesini naik apa? Naik mobil. Ini dalam penggunaan mobil, biasanya juga ada air kemasan kan? Selalu ada. Apalagi Jakarta kan Nat ya. Jalan kemana-mana, aduh haus, masa nunggu macet selesai? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi ini suatu respon di mana di saat kita mengkonsumsi minuman yang memang kita taruh dalam mobil, itu jangan dibiarkan lama. Iya. Biasanya kalau misalnya abis pulang nge-gym, pasti kan ada botol di situ. Tapi pasti kalau di rumah aku angkut ke dalam rumah sih, Dok, nggak aku biarin dalam. Kalau syuting kan misalnya dari pagi sampai sore tuh. Dari pagi, misalnya kita udah prepare 5 botol.
keambil cuman 4, anggaplah satu ini sisa untuk pulang, ya biar nggak kehabisan di lokasi. Parkirnya lagi di luar, luar kena paparan sinar matahari. Ini toh nggak bawa sesuatu yang berbahan dasar plastik, bisa mengaktifkan beberapa zat ini pemirsa. Zatnya itu dari sinar ultraviolet akan bereaksi, akhirnya dioksin yang di botol plastik akan aktif. Ini akan memicu gangguan hormon di kemudian hari, dan ini bisa juga meningkatkan resiko kanker. Oh my God. Bahkan resiko serangan jantung. Kemudian belum lagi zat dioksin. Senyawa BPA, ya ini 2 senyawa yang cukup kental dengan botol plastik. Sebenarnya bukan hanya botol air kemasan, kadang botol plastik yang kita bawa sendiri, ya itu juga bisa beresiko. Jadi saat kita minum, sebaiknya memang setidaknya, kecuali kalau mobilnya itu diparkir di garasi yang terlindungi dari sinar matahari langsung, ya. Lalu kita yang ketiga nih, tahu nggak ya kalau sinar ultraviolet kemudian reaksi lagi dengan kayak plastiknya di dashboard mobil, kemudian ada apa lagi di mobil yang berbahan plastik atau berbahan yang mudah bereaksi jika terkena sinar matahari? Ada apa lagi? Jok-jok, kan ada yang jok dari kulit, kemudian pengharum mobil ya. Belum lagi botol kemasan atau apapun itu, reaksi dengan ultraviolet ini akan mengaktifkan suatu zat yang namanya benzen. Zat ini bisa mengakibatkan yang namanya anemia, kemudian bisa menurunkan trombosit. Jadi reaksi AC, kondisi mobil masih tertutup, kemudian terpapar matahari, bahan-bahan plastik dan tadi kita sebutkan, itu bisa menimbulkan senyawa karsinogenik, senyawa yang mengakibatkan kanker baru. Apalagi kalau setiap hari kayak gitu. Jadi benar tadi Nat bilang. Aku selalu buka dulu Buka dulu sambil hidupin, manasin mobilnya 5 menit, baru hidupin AC tapi tetap dibuka dulu jendelanya sebentar, baru kita jalan. Ya, ada yang mau ikut saya jalan? Mau, tetap ya. Jadi gini, biasa kalau mobil itu parkir di dalam ruangan atau garasi yang tidak terpapar langsung sinar matahari, ini ada senyawa benzennya itu memang tetap masih ada senyawa benzen tapi tidak gede. Itu sekitar 400 sampai dengan 800 mg. Ya, memang matahari sifatnya akan bereaksi dengan sesuatu yang berbahan plastik atau ada zat kimia lain. Nah, ini yang terakhir nih Nat ya, alas kaki. Kebiasaan menggunakan alas kaki yang terlalu sering di dalam rumah, apalagi kalau alas kakinya tidak diperhatikan itu sesuai dengan struktur tulang kaki, ini bukan baik untuk kesehatan. Mungkin dia bisa mencegah dari kedinginan, tapi tidak baik untuk tulang dan kaki kita, ya. Jadi jangan terlalu sering juga pakai alas kaki di dalam rumah. Biarkan kaki telanjang, kemudian jalan, ini akan merespon saraf-saraf di telapak kaki. Ya, itu tadi pemirsa beberapa kebiasaan sehari-hari kita. Terkadang kita khilaf, lupa, nganggap sepele. Nah itu ada dampak terhadap kesehatannya. Udah ngerti ya Bu ya? Ngerti penyebabnya apa? Ngerti akibatnya apa? Jadi harus dicegah. Ya, Anda masih butuh informasi yang lainnya. Sesaat lagi ini ada organ yang dianggap dia tidak memiliki fungsi utama sehingga hampir masuk ke dalam kategori tidak penting yang ada di tubuh kita. Kok bisa ya? Nah, sesaat lagi infonya, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Dokterus Indonesia. Proses evolusi, ya ada yang cuman sebatas Benarkah organ yang satu ini hanya dianggap ornamen pada dada laki-laki? puting susu pada pria, ini dianggap salah satu organ yang